Hai, perkenalkan saya Ardila Azizikori. Saya salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 8, Golongan 2, Kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Whole of Government. Berikut liputannya. Baik, jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang Whole of Government. Apa sih Whole of Government itu? Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang luas guna mencapai tujuan bersama dalam penggunaan kebijakan, manajemen program, dan penayangan publik. Inti dari WOG menurut Huygens adalah koordinasi, kolaborasi secara integratif, serta manajemen berbagai tugas dan fungsi-fungsi di dalam organisasi tanpa adanya kontrol hierarki di antara sesama partisipan yang ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu hasil atau outcome yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri. Jadi, Whole of Government memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu, duplikasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan praktek WOG, setidaknya ada beberapa cara, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, ketiga, membentuk gugus tugas, yang keempat, koalisi sosial. Whole of Government dalam sektor pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Ada 4 jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, barang, dan regulatif. Pelayanan yang bersifat administratif sendiri yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi seperti izin proyek, membuat SIM, membuat KK, KTP, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan barang yang bersifat jasa seperti rumah sakit, sekolah, penerangan, perhubungan, dan segala macam. Untuk yang ketiga, ada pelayanan yang barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan barang kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, perumahan, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif di sini yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 4 pola pelayanan publik, yaitu 1 pola pelayanan teknis fungsional, 2 pola pelayanan satu atap, 3 pola pelayanan satu pintu, dan yang keempat pola pelayanan terpusat. 1. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Untuk yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan kewenangan dari unit kerja pemerintah yang lainnya yang bersangkutan. Yang terakhir, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Dalam praktiknya, setidaknya ada 3 tantangan dalam pelaksanaan praktik Whole of Government. Untuk yang pertama, yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Semisal, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana sering terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Untuk yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dari budaya organisasi pun menjadi kendala ketika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Untuk yang terakhir yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi hal yang krusial, di mana menjadi kunci penting dalam pelaksanaan Whole of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi setidaknya ada 4 aspek mengapa Whole of Government itu sangat penting diterapkan, yaitu yang pertama,
dorongan kerja publik untuk kerja good government. Yang kedua, keberagaman. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Sementara yang terakhir itu menjadi ego sentral atau sosialisasi. WOG dapat dilakukan dengan cara penataan kelembagaan. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan persediaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Pelaksanaannya dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan di dalam institusi tersebut. Kesimpulannya, dalam hal ini WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dan seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi di sektor harus dicairkan dan dibangun dalam pondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong semangat persatuan dan kesatuan. Baik, sekian materi Whole of Government yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Nam Jagat Samagram.